Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Wa salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usyikum wa nafsi bi taqwallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita merenungi nikmat-nikmat yang tak terhingga yang telah Allah curahkan kepada kita semua. Sebagai hamba yang lemah dan penuh dosa ini, kita tidak mungkin mampu menghitung satu persatu nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Mulai dari nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat rezeki, hingga nikmat Islam yang kita anut sebagai jalan hidup. Semua itu harus kita syukuri
dengan syukur yang kita yakini dalam hati, ungkapkan dalam lisan, dan praktikkan dalam kehidupan nyata. Yakinlah Allah akan terus menambah nikmat-nikmat ini. Allah telah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Selain bersyukur, marilah kita juga meningkatkan pula kecintaan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sholawat. Jangankan kita manusia biasa yang merupakan seorang makhluk, Allah sebagai Sang Halik, seluruh jagad ini dan malaikatnya pun bersolawat, bahkan juga seluruhnya. Solawat dari Allah merupakan rahmat, dan solawat dari malaikat adalah memohonkan ampunan, dan solawat dari orang-orang mukmin merupakan doa agar diberi rahmat. Selanjutnya, penting bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan adalah benteng yang akan melindungi kita dari godaan dan kesesatan dunia. Ketakwaan merupakan barometer kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta akan menentukan posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah Jumat ini khatib mengambil sebuah tema, yakni menghindari iri dan dengki. Sifat iri dan dengki merupakan penyakit hati yang dapat merusak hubungan sosial, memicu konflik, serta menghambat perkembangan diri dan lingkungan. Iri hati itu timbul akibat merasa tidak puas dengan pemberian Allah kepada orang lain, sedangkan dengki adalah rasa benci terhadap kebahagiaan atau nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Kedua sifat ini sangatlah berbahaya karena selain merugikan diri sendiri juga merusak harmoni dalam masyarakat. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa iri dan dengki ini memiliki 3 tahapan. Tahap pertama, menginginkan agar tahap menginginkan agar kenikmatan orang lain itu hilang dan ia dapat menggantikannya. Kemudian tahap yang kedua adalah menginginkan kenikmatan orang lain itu hilang walaupun ia tak dapat menggantikan nikmat tersebut dengan merasakan mustahil untuk mendapatkannya. Dengan kata lain, ia merasa gembira kenikmatan orang lain itu hilang, tetapi ia benci jika orang lain mendapat nikmat lebih darinya. Hal ini juga terlarang karena ia itu tidak ridho atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu bagaimana tips yang sebaiknya kita lakukan jika kita sudah memiliki penyakit iri dan dengki itu? Jadi ini adalah untuk yang sudah merasa diri memiliki iri dan dengki dan ingin sekali untuk lepas darinya. Maka tahap pertama adalah doakan orang yang kita dengki itu atau yang kita iri itu kebaikan semuanya, hal-hal yang baik untuknya. Doakan orang yang kita dengki itu, yang kita iri itu di sepertiga malam, mendekati sahur, kemudian merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seluruh kebaikan untuk dirinya. Lalu kemudian yang kedua adalah selalu memuji atau membela orang yang kita dengki atau yang kita iri di hadapan orang lain. Jadi apapun orang lain berbicara hal yang tidak baik kepada
orang yang kita iri, yang kita dengki itu, terus kita selalu memuji dan membela orang tersebut. Lalu kemudian yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang yang menjadikan kita jauh untuk memikirkan iri dan dengki kepada orang lain. Itu jika kita atau jika sudah memiliki iri dan dengki. Lalu tips yang selanjutnya adalah bagaimana jika kita ingin mencegah supaya hal itu tidak masuk ke dalam diri kita. Tipsnya hanya satu, yaitu perlu kesadaran hati untuk tidak membanding-membandingkan apapun yang dimiliki oleh orang lain dengan apa yang dimiliki oleh kita. Kita perlu menyadari Allah telah menentukan rezeki bagi setiap makhluknya sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat iri dan dengki yang dapat menjerumuskan kita kepada golongan orang-orang yang tidak bersyukur, dan semoga kita terhindar dari orang-orang yang iri dan dengki kepada kita. Amin Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghamman liman jahada wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuh wa khaliluh sayyidul ins wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah wa'lamu anallaha yuhibbu makarimal umur wa yakrahu safasifaha yuhibbu min ibadi ayakunu fi takmili islami wa imani wa innahu la yahdil qaumal fasiqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taz'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.